sahabat Niar, hari ini Audrey mau ngebahas seputar akne atau jerawat nih bersama Dr. Fadila Safira. Jadi akne itu atau jerawat apa sih dok? Baik, akne atau jerawat merupakan kondisi kulit di mana folikel rambut tertutup oleh minyak berlebih, debu, kotoran ataupun sel-sel kulit mati sehingga terjadi inflamasi atau peradangan. Kok bisa sih dok munculnya jerawat? Penyebabnya apa ya? Nah, jadi kalau untuk penyebab jerawat itu atau akne itu biasanya terdiri dari 4 faktor pendukung sehingga terjadinya jerawat. Pertama adalah penyumbatan dari si folikel rambut tadi, yang seperti sudah saya bilang penyebabnya bisa debu, kotoran, biasanya paling banyak adalah kelenjar minyak, dan yang keempat itu biasanya sel-sel kulit mati yang tidak terangkat. Lalu kedua itu adalah kelenjar minyak yang berlebihan. Jadi beberapa jenis kulit itu memiliki kelenjar minyak yang berlebih. Jadi wajahnya biasanya lebih oily atau lebih berminyak. Nah, kelenjar minyak yang berlebih ini akhirnya terjadi penumpukan minyak di bawah kulit sehingga terbentuk komedo. Itu yang biasanya kalau kita suka lihat komedonya warnanya putih. Nah, white komedo itu biasanya akibat dari penumpukan minyak. Cuman kalau misalnya sudah black komedo, jadi komedonya berwarna hitam, itu biasanya sudah terekspos atau terpapar oleh debu ataupun kotoran. Nah, ketiga itu sudah terpapar oleh infeksi bakteri ataupun kuman-kuman sehingga bisa mengakibatkan terjadinya jerawat. Jadi dia kalau sudah terkena bakteri atau kuman kan bisa terjadi peradangan, akhirnya jadi jerawat. Nah, keempat harus ada ini terakhir, peradangan. Jadi peradangan atau inflamasi itu harus ada agar terjadi jerawat atau akne. Karena kalau misalnya dia belum ada peradangan, biasanya hasilnya cuma komedo, white komedo atau black komedo. Tapi kalau sudah ada peradangan, biasanya itu penyebabnya sudah ada kumannya dan dia sudah infeksi. Akhirnya dia jadinya sakit, merah, bengkak. Nah, itu jadinya biasa sudah jadi jerawat. Oh, seperti itu ya dok penyebabnya. Oke dok, biasanya kan Audrey ngelayanin pasien-pasien kita tuh. Terus di muka pasien itu kan pasti berbeda-beda ya dok jerawatnya. Ada yang beruntusan, ada yang merah, terus ada yang besar-besar juga kayak jerawat batu itu dok. Jadi sebenarnya ada berapa macam sih dok akne itu jenisnya? Nah, jenis-jenis jerawat ini kalau kita biasanya membaginya menjadi 3 grade ya. Ada yang ringan, mild, ada yang sedang atau berat. Nah, kalau yang untuk jerawat-jerawat ringan ini nanti yang akan kita temui adalah komedonya banyak. Terus biasanya ada beruntusan-beruntusan sedikit. Nah, cuman kalau untuk jerawat yang besarnya paling cuma 1 atau 2 paling banyak biasanya. Itu masih mild. Dan biasanya nggak gede-gede banget juga jerawat yang sudah ada nanahnya itu. Nah, tapi kalau misalnya kalau yang sedang itu biasanya komedonya banyak, terus beruntusannya juga lumayan banyak, yang mulai terjadi peradangan juga banyak. Terus ada 2 sampai 3 gitu ya, itu jerawat yang besar-besar, yang sudah ada yang merah, bahkan sudah ada nanahnya, ada nanahnya, ya, yang sampai bisa mengeluarkan nanah. Terus kalau misalnya untuk jerawat yang berat atau severe itu biasanya komedonya banyak, beruntusannya juga banyak, dan jerawat yang besar-besar yang ada nanahnya itu juga banyak. Banyak kita jumpai gitu. Jadi muka pasien itu memang kita biasanya suka lihat merah banget gitu. Biasanya dulu kalau di mana-mana jerawatnya di mana-mana. Itu yang severe. Nah, nantinya jenis-jenis jerawat ini berpengaruh dengan bagaimana kita men-treatnya. Pengobatannya setiap grade itu akan berbeda. Dok, pengobatan untuk akne atau jerawat itu apa aja sih dok? Nah, kan tadi kita sudah bahas ya penyebabnya apa aja yang menjadi faktor tumbuhnya jerawat. Terus kita juga sudah bahas jenis-jenis jerawat. Nah, ini berpengaruh banget sama pengobatannya. Jadi kenapa berpengaruh sama pengobatannya? Karena kita akan men-treat jerawat atau akne ini berdasarkan grade-nya.
dan berdasarkan sudah di studi mana dia, sudah sampai di mana gitu kan, sudah di fase apa gitu. Nah, terapi jerawat sendiri pertama bisa kita gunakan dengan topical treatment. Topical treatment itu biasanya dengan penggunaan krim, penggunaan skincare, bisa mulai dari sabun. Jadi skincare-nya itu berbahan dasar membantu meringankan si jerawat. Biasanya sifatnya adalah mengeringkan si jerawat ini. Jadi dia biasanya membantu mengontrol minyak berlebih, misalnya seperti itu. Dan biasanya untuk obat jerawat sendiri itu dia ada di krim malam. Oh, di krim malam. Nah, ya penggunaan obat jerawat krim itu biasanya di malam hari. Dan krim malam sendiri ini nantinya dia diresepkan oleh dokter gitu. Jadi yang bisa meresepkan dokter, diresepkan oleh dokter, berarti akan dapatnya di klinik itu etiket biru. Nah, ada etiket biru itu ya biasanya. Ya, itu artinya dia racikan atau resepan dokter. Jadi dia berdasarkan dari grade-nya, dia sudah di mana, nanti itu dosisnya berbeda. Terus skincare ini juga nantinya akan melindungi, bisa mulai dari sunscreen, moisturizer. Nah, itu dia yang mampu mengontrol si minyak berlebih. Penyebab atau fase-fase yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang minyak berlebih, terus ada juga yang membantu pengelupasan atau eksfoliasi sehingga sel-sel kulit matinya juga terbuang. Seperti itu. Itu untuk yang topical treatment ya. Nah, terus selain topical treatment, biasanya kita juga bisa bantu dengan menggunakan treatment seperti facial acne. Terus ya, kalau ada yang ada di Niar ya, ada facial acne, detox acne. Nah, tujuannya apa facial seperti ini? Biasanya tujuannya untuk membantu meringankan si jerawat dan peradangannya. Kan, membersihkan dan membantu mengangkat komedo-komedo yang tersisa sehingga tidak berubah menjadi jerawat. Terus ada juga kita yang untuk treatment khususnya itu seperti peeling atau chemical peeling. Nah, kalau untuk di Niat sendiri kita punya acne peel sama acne gel peel. Biasanya diperuntukkan untuk apa? Peeling-peeling ini itu juga biasanya tergantung kondisi wajahnya, grade jerawatnya sudah dari mana, seperti itu. Dan terakhir biasanya kita juga sering ya melihat ada namanya injeksi acne. Jadi untuk jerawat-jerawat yang meradang, nah itu bisa diinjeksi acne. Tujuannya untuk apa? Untuk menghentikan peradangan. Jadi ketika sudah tidak ada peradangan, biasanya jerawatnya tidak akan jadi, gitu kan? Nah, tapi nggak semua jerawat bisa diinjeksi acne. Dan dosisnya juga tertentu. Jadi jangan sampai melakukan kayak chemical peeling ataupun injeksi acne ini di sembarangan tempat. Karena biasanya di selain klinik-klinik banyak tuh memberikan layanan jasa chemical peeling ataupun injeksi acne di luar klinik yang tidak ada tenaga medis, terutama tidak ada dokternya. Itu khawatirnya dosisnya tidak tepat, sehingga efeknya nanti bisa bopeng, bisa malah tambah beruntusan, tambah kulitnya jadi kering dan sebagainya. Gitu. Seperti itu ya. Betul. Itu untuk treatmentnya. Tadi sudah ada topical treatment sama treatment facialnya ya. Nah, yang paling penting sebenarnya ada nggak? Jadi ada satu hal yang paling penting yang perlu kita lakukan dan kita sampaikan kepada pasien, yaitu adalah mengedukasi pasien. Jadi mengedukasi pasien ini kita lakukan untuk apa? Kita capek-capek memberikan krim, bayar mahal untuk krim, bayar mahal untuk treatment, tapi ternyata di rumah itu tidak dijaga, ya kan? Karena sebenarnya penyebab jerawatnya itu banyak, bisa mulai dari polusi udara, tadi kotoran, debu. Nah, bisa juga kita harus jaga pola makan, terus jaga kebersihan wajah, gitu. Misalnya contoh simpelnya kayak misalnya kita membersihkan wajah. Nah, ada beberapa orang yang pakai handuk berulang. Nah, itu sebenarnya bagus nggak? Enggak sih. Enggak kan? Kenapa? Karena handuk itu kalau dipakai berulang sudah dipakai kotor, gantung gitu kan. Terus nanti dia sudah lembab, pakai lagi gitu kan. Apalagi dan lebih nggak boleh lagi kalau misalnya kita pakai handuk badan dan kita akan muka. Jadi tercampur-campur. Ya, jadi kumannya banyak. Akhirnya si kuman penyebab jerawatnya itu nempel terus di muka. Sudah dibersihkan nempel lagi, sudah dibersihkan nempel lagi kan. Jadi alangkah baiknya kalau untuk membersihkan, misalnya nih kalau untuk melap wajah bisa pakai
bersih mungkin atau pakai tisu. Yang itu yang bersih. Ya, gitu. Itu hal-hal yang simpelnya. Terus mulai dari tadi ya pola makan itu juga penting banget. Jadi kayak Penting banget terlalu banyak mengkonsumsi minyak atau makanan-makanan berlemak itu juga bisa membuat produksi minyak kita juga jadi berlebih Jadi sehingga muncul jerawat. gampang gitu. Mungkin ada lagi dok? Kayaknya sih itu dulu aja deh ya Mbak. Kalau mau tahu lagi lebih banyak silahkan datang ke kliniknya, Skincare. konsultasi sama dokternya, nanti akan dijelaskan panggilan-panggilan. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya dok. Dadah. Dadah.